dan anggota. Kemudian yang teristimewa juga pada hari ini Ibu Feni Gusri Anggriani sebagai guru penggerak angkatan 4 dari Kementerian Pendidikan Nasional yang akan mencurahkan segala ilmunya kepada kita yang didapat selama mengikuti kegiatan pelatihan guru penggerak ini. Terima kasih Bu Feni. Kemudian Bunda ucapkan salawat dan salam, mari sama-sama kita ucapkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita di yaumil akhir mendapat syafaat dan pertolongan dari beliau, dan juga mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah kegiatan yang kita jalani pada hari ini bisa membawa rahmat berkah kepada kita semua yang dapat kita implementasikan nanti di lembaga kita masing-masing, khususnya bagaimana guru nanti memanajemen pembelajaran di kelasnya sehingga pembelajaran yang dilaksanakan guru bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Baiklah kabarnya yang Ibu sampaikan selaku pengawas Taman Kanak-kanak Kecamatan Lubuk Basung. Pertama sekali sangat-sangat bangga dengan kegiatan ini dan sangat-sangat mensupport sekali. Kenapa gitu? Kita kecamatan gugus tuan hewan khususnya Kecamatan Lubuk Basung dan Kabupaten Agam umumnya sangat bangga dengan Ibu Feni. Beliau lolos di angkatan 4 dari ribuan orang yang mendaftar di seluruh Indonesia, dan yang lolos di Kabupaten Agam untuk angkatan 3, angkatan 4 cuma 3 orang, dan 1 dari kecamatan kita Lubuk Basung. Aplaus yang meriah dulu buat Ibu. Bangga sekali kita Ibu. Nah, Kementerian Pendidikan Nasional di tahun 2021 itu meluncurkan program sekolah penggerak. Nah, kita sebagai guru profesional tentu menyikapi program ini dengan semangat yang menggelora, karena pemerintah tidak mungkin membuat sebuah program kalau tujuannya tidak untuk kemajuan pendidikan anak bangsa ini. Jadi nanti kami selaku pengawas berharap kepada Ibu sebagai guru penggerak, di mana kita menganut konsep pembelajaran merdeka belajar, di mana kelas kepada anak. Jadi kita sebagai guru harus antusias mengikuti apapun program-program yang sudah dilakukan dan ditetapkan oleh pemerintah. Selamat datang Bapak kita. Mohon maaf Bapak. Ya, baik Bapak Marasantri kita selaku Ketua Koordinator kita sudah datang. Jadi kedepannya harapan Bunda lebih banyak lagi lah kita yang maju sebagai guru penggerak ini. Jadi hingga pembelajaran itu bisa berhasil. Nah, tentu ini luar biasa ilmu yang beliau sampaikan, dan beliau pada kesempatan ini punya tugas untuk mengimbaskan modul 1 yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kalau untuk kalimat filosofi itu kita sudah tahu, berpuluh tahun yang lalu kita sudah tahu apa itu filosofi, tapi apakah kita sudah konsisten untuk mempraktekkannya, hakikat dari filosofi tersebut? Itu yang perlu kita dudukkan di pemahaman kita, di praktik kita sehari-hari. Ibu pengawas, Bapak Pendidik, pengurus Impaudio, kakak Gus, butuh 2 melon yang saya hormati, ibu-ibu, rekan-rekan, saudara, guru, pengasuh pendidik di TK di tempat tugas masing-masing. Pertama sekali, mari kita ucapkan alhamdulillah sebagai rasa penghambaan diri kita, syukur kepada kuasa. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Kemudian mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa Rasul Muhammad, kita anjurkan kepada Rasulullah SAW, menjadilah kita orang-orang yang nanti suatu saat mendapatkan pertolongan daripadanya atau doa daripadanya di pasar. Bapak Ibu, singkat saja, kami sebenarnya dari pagi sudah biar ke sini melaksanakan tugas, kemudian kami sampai di sini, kemudian barangkali beri lama seberapa jam. Ini tuh lebih curah.
nanti banyak tugas, memang begitulah. Maka itu siap-siap Bapak Ibu, apa yang kami sampaikan rekam, mudah-mudahan sedikit bermakna. Yang pertama sekali, kita atas nama Kecamatan Lupasung, pengawas, penyidik, koordinator, malah semua guru yang ada terhimpun di gugus 2, malah TK di Kecamatan Lupasung mengucapkan terima kasih kepada Bu Penny sudah mewakili salah satu daripadanya guru penggerak yang ada di Kabupaten Agam. Kalau seandainya tidak ada, kira-kira bagaimana kita dengan perkembangan situasi sekarang? Kemudian hal yang kedua, bersyukur kepada Maha Kuasa untuk kita doakan beliau sehat. Kemudian mudah-mudahan namanya itu selalu terbuka untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini untuk kepada siapapun, bukan hanya untuk gugus 2, malah untuk Kecamatan Lupasung. Kemudian yang ketiga kepada ibu-ibu penyelenggara, pendidik, pengasuh DTK, ini betul-betul suatu hal yang sangat penting sekali kita ikuti. Kita ikuti, kemudian betul-betul apa yang disampaikan beliau itu kita kutip satu persatu, kita simpan di dalam diri kita menjadi suatu pembelajaran yang untuk membuat kita mengalami suatu perubahan sesuai dengan situasi pembelajaran sekarang, yaitu namanya dengan sekolah penggerak, guru penggerak, kepala sekolah penggerak, semuanya bergerak-gerak. Jadi dengan kehadiran guru penggerak seperti inilah yang betul-betul kami harapkan, kita harapkan, seluruhnya mendoakan, berharap terjadinya perubahan perilaku pelaksanaan pendidikan yang untuk lebih kreatif dan bermakna. Jadi barangkali itu harapan kami kepada kita semuanya supaya dapat kita ikuti dengan baik. Mudah-mudahan setelah ini kalau ada lagi nanti buka kesempatan untuk guru penggerak, berharap untuk semuanya ikut. Nah, barangkali itu harapan yang kita sampaikan. Segala sesuatunya kita minta berdoa kepada Maha Kuasa, yang penting kita pasang innamal a'malu binniyat. Kita niatkan, sudah itu kita berusaha, apa yang kita beroleh itulah dia takdir. Syukuri nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang selalu melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita bersama, sehingga di hari Sabtu ini kita diberi kesempatan berkumpul di sini dalam acara KKG sekaligus pelaksanaan tugas pengimbasan modul 1.1 dan 1.4 program guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada pucuk pimpinan umat sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan dua pusaka untuk kita, yakni Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman kita hidup di dunia dan bekal kita menuju di akhirat kelak. Yang sama-sama kita hormati Bapak Penilik Kecamatan Lubasu, yang sama-sama kita hormati Ibu Pengawas Kecamatan Lubasu, seterusnya kepada pengurus gugus 2 Melon beserta anggota, yang sama-sama kita hormati juga Ibu Kepala Sekolah beserta majelis guru yang hadir, yang berkesempatan hadir pada hari ini. Di hari yang luar biasa ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada gugus 2 Melon yang sudah memberikan kesempatan kepada saya di sini untuk lebih tepatnya istilahnya berbagi, tidak menggurui, tapi lebih berbagi kepada ilmu yang sudah saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak yang sudah saya jalani selama 3 bulan. Nah, sekarang saatnya saya mengimbaskan
modul tersebut yang kami baru pelajari itu baru modul 1. Selama pembelajaran 9 bulan ini, modul yang akan kita pelajari itu ada 3. Nah, sekarang baru 1. Dari yang 1 ini ada 4 submodul yang kita pelajari. Yang pertama itu modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga tentang visi guru penggerak. Yang keempat tentang nilai budaya positif. Nah, jadi di sini yang wajibnya itu modul 1.1 dengan 1.4. Yang 1.2 dengan 1.3 itu sunnah. Jadi yang sunnahnya tidak saya ambil, mungkin yang wajib saja saya sampaikan dulu pada kesempatan ini. Nanti pada kesempatan lain mungkin kita bisa berbagi keseluruhan materinya di kesempatan berikutnya. Kemudian kita langsung saja untuk menghemat waktu, kita langsung kepada materinya. Pengimbasan modul 1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mungkin sebelum lanjut kepada materi, di sini kita mungkin saya sedikit mungkin di antara teman-teman Bapak Ibu itu sudah tahu tentang apa itu guru penggerak. Mungkin di sini saya akan sampaikan lagi bahwa program pendidikan guru penggerak itu merupakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui kegiatan pelatihan dan kegiatan kolektif guru. Kemudian pendidikan guru penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi kata kuncinya di sini kita diharapkan nanti setelah belajar kita bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Yang namanya pemimpin tentu di depan Ibu. Nah ya, kita diharapkan nanti bisa jadi pemimpin pembelajaran dan bisa menggerakkan komunitas yang ada di lingkungan kita seperti KKG, kalau kita di DK ada di Prodi dan di BDK untuk bisa ikut terjun ke program ini juga. Kemudian guru penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, itu dia yang guru penggerak. Kita dituntut untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Kita bisa membuka pikiran kita, membuka hati kita, bagaimana kita bisa menghadapi tantangan pendidikan yang semakin maju, yang semakin luar biasa. Jadi itu kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah hatinya tergerak, maka kita bisa akan nanti menggerakkan orang lain. Kemudian tujuan dari program ini adalah untuk memberikan bekal kepada para guru berupa kemampuan kepemimpinan pembelajaran dan pedagogi sehingga harapan mampu menggerakkan komunitas belajar baik di dalam maupun di luar sekolah. Selain itu, guru penggerak memiliki potensi menjadi pemimpin pendidikan yang dapat mewujudkan rasa nyaman dan kebahagiaan peserta didik ketika berada di lingkungan sekolah. Jadi yang tujuannya di sini tidak hanya untuk di lingkungan terdekat kita seperti sekolah kita, tetapi kita juga merangkul lingkungan di luar sekolah kita. Seperti sekarang di KKG. Nah, kita tidak hanya memberikan memunculkan perubahan itu tidak hanya di lembaga kita, tetapi kita bisa mengajak seluruh lembaga-lembaga yang ada di lingkungan kita. Itu tujuannya. Jadi model kegiatan pendidikan guru penggerak ini dilaksanakan metode pelatihan dalam jaringan, lokakarya dan pendampingan individu.
Nah, ini yang saya lakukan itu daringnya setiap hari, lokakaryanya itu 1 kali dalam 1 bulan. Biasanya itu setelah belajar di minggu-minggu terakhir kita lokakarya. Kemudian sekali sebulan juga kita dipandu, dibimbing oleh pengajar praktik namanya. Nanti pengajar praktik tersebut datang ke sekolah untuk membimbing kita, mengarahkan kita apa-apa kendala yang kita temui di lapangan. Nah, mereka nanti akan carikan solusi terbaik buat kita dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Kemudian proporsi kegiatannya 70% itu belajar melalui di tempat ya, dari 20% itu bekerja sama dengan rekan sejawat, dan 10% bersama dengan narasumber, fasilitator, dan pendampingan atau pengajar praktik. Jadi lebih banyak di sini kita belajarnya mandiri. Nah, ini persyaratan umumnya: tidak sedang ikut diklat CPNS, PPI, dan sebagai asesor PGP atau sekolah penggerak. Jadi yang sedang ikut CPNS, PPI, dan sekolah penggerak itu tidak dibenarkan ya. Tidak sedang ikut proses rekrutmen kepala sekolah penggerak, pelatih ahli pada program sekolah penggerak, atau kegiatan lain yang dilaksanakan bersamaan dengan proses rekrutmen pendidikan guru penggerak. Kemudian tidak sedang jadi instruktur, pelatih lapangan, pengawas lapangan di program organisasi penggerak. Ini kuncinya sekali nih, mendapatkan izin dari pimpinan atau atasan langsung. Kayak ini harus dapat izin dari kepala sekolah. Kalau tidak dapat izin, memang kegiatan itu tidak bisa kita laksanakan dengan baik. Karena di sini selama belajar, kunci keberhasilan itu adalah kita berkolaborasi. Tidak bisa sendiri, harus berkolaborasi, terutama itu dengan lingkungan di sekolah kita, dengan semua warga sekolah. Tidak bisa sendiri. Terus baru kita berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Nah, jadi di sini kuncinya izin dulu ya. Kemudian memiliki keinginan yang kuat menjadi guru penggerak dan bersedia ikut proses pendidikan selama 9 bulan. Kemudian bisa aktif mengajar selama pendidikan guru penggerak berlangsung. Nah, ini dia kuncinya. Kemudian persyaratan umumnya, guru PNS maupun non PNS dari sekolah negeri dan swasta itu bisa punya akun guru di data Dapodik ya. Kemudian punya kualifikasi pendidikan minimal S1, punya pengalaman mengajar minimal 5 tahun, memiliki masa sisa kerja tidak kurang dari 10 tahun. Sini saya mengajak teman-teman semua, mengajak ibu-ibu semua, seandainya nanti kita diberi lagi kesempatan, ada lagi kuota untuk agam, ayo semuanya kita ikut. Jangan dipikirkan hal-hal negatifnya dulu, karena semua yang kita lakukan kalau sudah diawali dari pikiran negatif, susahnya yang kebayang, itu kita tidak akan bisa maju. Bayangkan manfaatnya, bayangkan hal-hal positifnya. Insya Allah nanti kalau bapak ibu-ibu terkendala, insya Allah Beni siap bantu. Yang penting ikut kalau seandainya kuota agama untuk tahun berikutnya ada. Ki Hajar Dewantara, Bapak yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau juga menjadi Menteri Pendidikan pertama yang diangkat oleh Presiden Soekarno pada zamannya. Nah, ide-ide pemikiran beliau lah yang sampai saat ini masih dipakai, dan itulah yang dibeda oleh Menteri kita Mas Nadiem Makarim yang disebut, yang lagi viralnya dengan sebutan Merdeka Belajar. Itu sebenarnya dari konsep beliau, konsep Ki Hajar Dewantara yang diangkat kembali dengan istilah baru Merdeka Belajar. Nah, dari tanggal lahir beliau itu kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan, di mana pengajaran itu merupakan proses transfer ilmu
memberikan ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Nah, sementara pendidikan itu lebih kepada memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara, misalnya ditingkat dengan KHD, itu membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Kalau pengajaran itu hanya sekedar transfer ilmu. Kemudian yang pendidikan itu lebih kepada sikap bagaimana kita mengarahkan, menuntun sikap anak itu menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara juga menekankan kalau ada kita mendengar istilah bahwa anak itu seperti kertas putih, guru yang memberi coretan. Ya, kalau itu istilah lama dan mungkin sudah tidak dipakai lagi di dunia pendidikan. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu, anak itu ibarat kertas putih, tetapi sudah ada tulisannya, tapi masih suram. Nah, disitulah tugas guru menjelaskan tulisan-tulisan suram tersebut menjadi tulisannya yang lebih jelas. Disitulah tugas-tugas guru tersebut bagaimana memunculkan hal-hal positif, hal-hal baik dalam diri anak. Nah, dan meminimkan, menutupi hal-hal negatif yang ada pada diri anak. Nah, itu lebih ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu memberikan coretannya, bukan coretan dari awal, coretan yang sudah ada itu diperjelas sehingga tampak dan jelas menjadi hal-hal baik yang muncul dari dalam diri anak. Nah, dari gambar ini apa yang bisa kita lihat, Ibu-ibu? Berada di sawah. Orang menanam padi. Ya, orang di sawah bertanam. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kalau seorang pendidik itu ibaratnya seorang petani. Tugasnya menanam, anak itu adalah bibit yang akan ditanam. Sementara lahannya apa? Sawahnya apa? Sekolah. Sekolah adalah lahan tempat menanam bibit-bibit tadi oleh pendidik. Nah, tugas petani itu hanya menanam, merawat, menyiangi, memupuk, memberi pengairan, memberi pencahayaan yang cukup sehingga bibit-bibit tadi tumbuh secara optimal. Meskipun bibit yang ditanam petani itu kan ada bibit yang rancak, ada yang nggak rancak, ada yang berkualitas, nggak berkualitas. Meskipun bibit yang ditanam oleh petani itu adalah bibit yang tidak bagus atau yang tidak unggul, tetapi kalau petaninya telaten merawat, telaten memupuk, maka bibit yang tidak unggul tadi pun akan tumbuh dengan maksimal, akan tumbuh dengan baik. Nah, sebaliknya, bibit unggul, lahan bagus, tetapi petaninya kurang perhatian, kurang sentuhan terhadap bibit yang ditanam, bibit tadi pun tidak akan tumbuh dengan baik. Nah, begitulah Ki Hajar Dewantara mengibaratkan tugas seorang guru itu kita menanam, membimbing anak supaya potensi, bakat, dan minat anak tersebut tumbuh secara optimal sesuai dengan kodrat yang dibawa oleh anak sejak lahir. Nah, di situ tugas guru hanya menuntun, ya, menuntun. Jadi tidak ada lagi yang istilah guru tuh pusat pembelajaran, enggak. Jadi stimulasi yang hanya diberikan oleh guru. Nah, kemudian pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, ya. Kemudian pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Kebudayaan di sini maksudnya hal-hal baik
dari pendidikan itu didapat oleh anak melalui pendidikan. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab itu salah satu cara yang utama adalah melalui pendidikan. Lalu selain dari pendidikan, melalui pendidikan. Pendidikan itu menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang diteruskan dan diwariskan. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara juga menitik beratkan bahwa pendidikan itu lebih efektif diberikan kepada anak melalui bermain. Nah, istilah ini mungkin tidak asing lagi bagi kita karena memang ini sudah kita laksanakan setiap hari. Nah, ibu-ibu, nah berartilah melaksanakan waktu apa filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui kegiatan bermain. Karena memang pada dasarnya anak usia dini itu hakikatnya adalah melalui pendidikannya melalui bermain. Nah, bermain bermakna merupakan aktivitas terpadu yang ada pada setiap tumbuh kembang anak. Melalui bermain, anak melatih kreatif, melatih kebersamaan, melatih keseimbangan motorik, keseimbangan emosional, menerima, menghargai, dan sportivitas. Kemudian pendidikan untuk menumbuh kembangkan budi pekerti. Penumbuhan budi pekerti adalah mutlak. Jadi ujung tombak dari pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah terbentuknya budi pekerti anak yang baik. Ujungnya itu muaranya ke sana, membentuk bagaimana anak didik kita itu memiliki karakter yang baik. Ya, kenapa karakter itu dimunculkan lagi pada saat ini? Karena seperti yang sama-sama kita lihat, banyak orang pintar, banyak orang cerdas, tapi karakternya bagaimana? Tidak sesuai kan? Banyak yang kita lihat, kita tak mungkiri itu. Jadi di sini memang filosofi Ki Hajar Dewantara itu dibedah lagi oleh Mas Nadiem Makarim, diangkat lagi, dimunculkan lagi ke permukaan supaya tujuan pendidikan yang diharapkan pendidikan Indonesia itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, itu yang digaungkan lagi oleh Menteri Pendidikan kita. Bagaimana memunculkan anak didik kita yang berkarakter, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa ujung daripada pendidikan itu adalah terbentuknya budi pekerti. Nah, ini dia budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah watak atau karakter yang merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, afektif, dan psikomotor anak. Itu yang dari budi pekerti. Nah, sekarang kita lihat yang masih dipakai sampai saat ini, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan trilogi pendidikan. Ini yang dari SD orang tahu, orang kerja kok dari SD lah ya. Dan mungkin ini sudah kita laksanakan. Apa trilogi pendidikan? Ingarso Suntolodo. Artinya yang di depan menjadi contoh atau teladan. Nah, guru itu sebagai panutan atau contoh bagi anak-anak didik kita. Jadi mari kita lihatkan karakter-karakter baik agar mereka bisa mencontoh. Ingarso Suntolodo, Ing Madya Mangunkarsa, yang di samping memberikan karsa, ide-ide. Jadi di sini membimbing, maksudnya membimbing. Kemudian Tudhuri Handayani, yang di belakang memberikan dorongan. Tudhuri Handayani yang di belakang memberikan dorongan agar potensi, minat, dan bakat anak itu dapat berkembang secara optimal. Nah, di situ tegaskan kembali bahwa pendidik tugasnya adalah menuntut, memerdekakan anak sehingga lahirlah pendidikan yang berpusat pada anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu dia. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa pendidikan itu berkaitan dengan kodrat. Kodrat
atau kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu bawaan anak dari lahir, di mana lingkungan anak, tempat tinggal anak. Kalau kodrat zaman itu tuntutan zaman seperti sekarang ini. Kita sebagai pendidik harus bisa membuka mata, karena sekarang zamannya sudah serba digital. Dunia ada dalam genggaman. Jadi kita didik anak kita sesuai zamannya. Jangan dibawakan lagi zaman tempo dulu kita diajar oleh guru kita, dibawakan pada zaman sekarang itu sudah tidak cocok lagi. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana anak itu dibesarkan pada zamannya. Sesuaikan, kalau ada abad 21 tentu anak harus bisa menguasai teknologi. Kalau di TK itu tak kuasai teknologi dan mungkin kan. Jadi bagaimana kalau di TK? Kita bisa menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Bukan berarti anak harus dikasih handphone, tidak. Tapi kita bisa gunakan teknologi canggih ini untuk membuat sebuah pembelajaran. Gimana? Bisa kita gunakan video-video. Sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi yang bisa membuat video pembelajaran. Seperti Canva, ada yang bisa Canva? Ada, Bu? Nantilah kita cari Canva, insya Allah ini siap berbagi untuk membuat video dari Canva itu. Nah, ini dia profil pelajar Pancasila yang lagi naik-naiknya dibahas sekarang. Belum. Nah, profil pelajar Pancasila. Nah, di sini yang pertama tentu ada terdiri dari 6 dimensi ya. 6 dimensi ini saling keterkaitan, saling ketergantungan, tidak bisa terpisahkan satu dari yang lainnya. Dia seperti lingkaran, seperti rantai. Nah, jadi tidak bisa dipisahkan. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini kita jadikan dimensi utama. Kalaulah bagus iman, doa, takwa, tentu kita akan memiliki akhlak yang baik, yang bagus, dan dimensi-dimensi yang lain pun akan mengikuti. Nah, kemudian yang kedua adalah mandiri. Nah, mandiri ini sudah kita lakukan di TK, ini tidak asing lagi bagi kita. Bagaimana kita melatih anak supaya anak kita bisa mandiri melakukan segala sesuatunya tanpa ada rengekan. Kemudian bernalar kritis. Nah, di sini guru berperan bagaimana bisa menstimulasi, merangsang anak untuk bisa bernalar kritis, bisa menyampaikan sesuatu apa yang dia lihat. Nah, di sini tugas guru untuk memberikan stimulasi, memberikan rangsangan. Kemudian kreatif. Kalau kerja jadi adik-adik, bagaimana kita bisa memberikan pendidikan pembelajaran yang kreatif itu bagi anak didik kita. Kemudian bergotong royong, ini juga sudah kita lakukan di keseharian kita, bukan yang asing lagi. Kemudian berkebinekaan global. Nah, maksudnya di sini kita mengenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia maupun dunia, tetapi kita tidak meninggalkan budaya lokal, tetap menjunjung kearifan budaya lokal. Itu yang berbudayaan global. Budaya lokal tetap jadi yang utama, tetapi anak juga mengenal kebudayaan lain. Jadi di sana, jadi nanti anak tidak terkejut lagi. Ini ke A. Jadi kita kenalkan sejak dini, tetapi kuncinya tidak meninggalkan budaya lokal kita. Kalau sekarang banyak nak pembelajaran budaya lokal apa yang bagian anak? Sumbang boleh, ya. Sumbang duduk, sumbang makan. Yang paling acok itu sumbang duduk, gitu kan? Nah, itu kita kenalkan kepada anak. Kemudian pengenalan makanan-makanan tradisional kepada anak, bahkan mungkin ibu-ibu di sekolah lah membuat makanan tradisional banyak. Nah, itu salah satu contoh kita mengenalkan ke
tentang dimensi berkebinekaan global. Kita lanjut ya Ibu-ibu. Masih semangat nak? Pengen semangat apa? Oke, kita lanjut pembahasan modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, ini bukan sesuatu yang asing lagi di telinga kita, ada istilah baru Dewa pada. Nah, budaya positif. Budaya itu apa? Kebiasaan. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita lakukan di sekolah-sekolah kita. Nah, pada modul 1.4 budaya positif ini, di sini kita akan mengupas 5 konsep. Yang pertama konsep disiplin positif dan motivasi. Yang kedua tentang keyakinan kelas. Yang ketiga tentang pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Yang keempat tentang 5 posisi kontrol. Yang kelima tentang segitiga restitusi. Nah, ini yang akan dibahas pada modul 1.4. Nah, kita lihat apa itu budaya positif. Nah, budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, itu dia budaya-budaya positif, nilai-nilai baik yang kita terapkan di sekolah agar anak itu bisa berkembang dan bisa bertanggung jawab. Itu dia positif. Kemudian konsep disiplin positif dan motivasi. Apa itu disiplin positif? Disiplin seringkali kita hubungkan dengan apa Bu? Dengan aturan, dengan kepatuhan, dengan tata tertib, bahkan tidak jauh dari hukuman. Sebenarnya itu adalah dua hal yang berbeda. Disiplin itu tidak mesti harus dengan hukuman. Itu adalah jurus terakhir kalau misalnya tidak mempan baru bisa dipakai. Kalau tidak itu tidak boleh kita gunakan. Ya. Tidak mesti harus ada hukuman. Hukuman itu akan menjauhkan kita dari anak. Ya, anak akan merasa jauh dengan kita, anak dekat dengan anak. Kemudian tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi di sini tujuan kita mendisiplinkan anak itu, anak memiliki kesadaran disiplin itu dari dalam dirinya, bukan karena dia takut sama guru, bukan karena dia takut akan mendapat hukuman, tetapi bagaimana kita menciptakan disiplin itu betul-betul dari hati anak, dari dalam dirinya. Jadi anak tidak akan merasa terpaksa. Kalau mereka melakukan kesalahan, mereka akan cepat sadar, mereka akan cepat tahu. Biasanya kalau anak berbuat salah gimana Bu? Kita memaksa anak untuk minta maaf nah. Nah, nanti kita lanjut akan sampai ke sana. Kemudian 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosen, kata ahli Diane Gosen ada 3 alasan motivasi perilaku manusia itu. Nah, motivasi yang muncul itu karena menghindari ketidaknyamanan. Jadi anak karena merasa takut karena guru, padahal dapat hikmah, biasalah. Jadi bukan dalam diri anak munculnya, tapi karena anak takut akan dihukum untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga anak motivasi itu muncul karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Contoh ketika apa? Imbalannya coba aja kena. Bisa, toleh, minta, kan? Jadi di sana kita berarti melatih anak untuk selalu mengharapkan imbalan. Nah, itu motivasi yang kedua. Nih, motivasi yang kedua ini belum tepat ya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kau pulang dapat luar dia paling buku di gudang ibu baru nak. Buku, sudah tuh beko dapat bintang, nah, kan? Kemudian motivasi yang ketiga itu untuk menjadi orang
yang adil yang benarnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang ketiga, ini yang betulnya. Untuk apa? Motivasi itu muncul memang dari diri mereka, karena mereka tahu ini baik, ini tidak baik, ini bagus, ini tidak bagus. Jadi bukan karena hadiah, bukan karena takut dapat hukuman mereka, tapi memang dari diri mereka sendiri. Nah, ini yang ketiganya, motivasi yang kita perlu terapkan kepada anak agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ada anak TK pakai keyakinan. Nah, ini memang istilahnya. Ya, istilah ini bisa kita gunakan, kita sesuaikan dengan kondisi kita di TK. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Belum. Kenapa bukan peraturan kelas? Apa beda keyakinan dengan peraturan? Kalau keyakinan kelas itu tadi munculnya dari anak, bukan dari guru. Kalau peraturan kelas, pertama dia identik dengan hukuman. Kemudian yang kedua, dia identik itu tuh datang dari guru, bukan dari anak. Jadi anak bekal manulik saja, bukan timbulnya dari anak. Tapi kalau keyakinan kelas itu murni dari mereka. Jadi bagaimana cara kita di TK bisa caranya di TK tuh membuat keyakinan kelas Joanna? Emang anak tuh tahu? Bisa. Biasanya kalau kita buat peraturan mau melakukan sesuatu permainan, bukankah peraturan itu kita minta anak? Ya kan kok? Apa peraturannya? Nanti kan anak yang sebutkan. Nah, itu kita bisa sebagai contoh dari membentuk keyakinan kelas, cuman istilahnya mungkin berbeda. Ya, kalau peraturan itu bekonya ada ujung-ujungnya hukuman. Jadi kita mungkin bisa merubah pola pikir kita yang dulunya kita buat peraturan, sekarang kita ganti dengan keyakinan kelas. Keyakinan di kelas itu tidak merugikan anak. Justru mereka akan membuat mereka akan sadar bagaimana berperilaku yang seharusnya. Kemudian, nah ini dia pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan jelas. Kalau peraturan itu kan banyak macamnya, ada sanksinya di belakang. Kalau keyakinan kelas itu enggak. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal umum kita berikan kepada anak. Kemudian pertanyaan-pertanyaan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi yang biasanya ini sebenarnya bukan hal yang baru kita dengar. Kalau sebelumnya kan kita juga sudah belajar kalau penggunaan kata jangan, kan tidak boleh, kan memang tak dibenarkan kita gunakan untuk anak TK. Nah, sama juga dengan ini. Jadi kita lakukan restitusi kepada anak supaya anak tadi tahu dengan apa yang sudah dilakukannya. Kemudian tidak nyaman untuk murid, ya jelas hukuman itu tidak nyaman untuk murid. Kalau konsekuensinya tidak nyaman, ya sama ya, tidak nyaman untuk murid, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Kalau melalui restitusi, menguatkan anak untuk jangka waktu yang panjang. Jadi lama berkesan di anak kalau lakukan restitusi. Nanti restitusi ini kita akan sampai ke sana. Kemudian kalau hukuman itu korban mendapat keadilan. Biasanya kalau anak yang nakal atau menyakiti temannya, hukumannya nanti gimana? Awak seolah-olah mempatahkan anak yang jadi korban, menyalahkan anak yang berbuat, yang membuat anak tadi menangis. Sebenarnya itu kurang tepat kita lakukan. Nah, kembali nanti kita gunakan restitusi ya. Nah, kemudian masuk poin yang ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, pada dasarnya manusia ini tidak sama kita
kita dewasa, kita yang anak-anak memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang semua awak butuh, anak pun butuh. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan hidup kok, misalnya anak kan butuh makan, butuh minum, ya, cinta dan kasih sayang, anak-anak kita butuh perhatian. Kalau kesenangan, anak-anak kita butuh bermain. Kalau kebebasan, tentu anak-anak memiliki ingin bebas dalam berpendapat. Kalau penguasaan ini sifat anak-anak sekali nih. Mereka sifat egosentrisnya, penguasaan, yang ingin berkuasa. Nah, ini menurut teori lagi, Dian Gosen dalam buku Restitusi Konstruksi. Nah, ada 5 posisi kontrol. Apa itu yang 5 posisi kontrol? Di posisi kontrol manakah kita sekarang? Nah, yang pertama itu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Nah, ini sebenarnya hukuman verbal yang lebih menyakitkan, Abo. Tidak ada wakadang ditulis, Abo. Mungkin kalau hukuman fisik berdarah bisa menangis. Kalau hukuman verbal, kata-kata yang keluar gimana? Itu akan lama membekasnya. Tuh, kalau kita di posisi penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Di posisi kontrol kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Nah, di sini bahasa gurunya halus tetapi menyakitkan hati muridnya. Bahasa disampaikan lembut tapi tajam, membuat anak merasa tidak percaya diri, bahkan anak berpikiran buruk tentang diri mereka, membuat anak tidak menghilangkan rasa percaya diri anak karena anak sudah merasa sudah mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Nah, itu kalau kita berada di posisi kontrol, membuat orang merasa bersalah. Nah, kemudian yang ketiga posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini guru-guru TK mungkin termasuk Penny juga pernah melakukan. Nah, kita mungkin merasa menganggap anak TK itu seperti teman kita ya. Di sini kita menciptakan suasana yang nyaman saja kepada anak, yang aman saja kepada anak. Maksudnya gini, misalkan anak tidak bisa, kan anak minta tolong, ya nanti bunda tolong ya, aku tolong kan. Nah, itu anak akan terbiasa menunggu awak menolong karena anak merasa dekat dengan kita, karena orang menganggap kita ini adalah teman, ya. Karena guru itu merasa ibu kasihan akan menyakiti muridnya. Nah, itu di posisi kontrol yang ketiga. Nanti ibu-ibu silahkan pilih di posisi mana kita sekarang. Kemudian yang keempat posisi monitor atau pemantau. Seorang guru yang bersifat pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ini kalau pemantau ini berarti gurunya selalu membawa catatan kecil kemana-mana, ya, catatan kecil, pena, cek dalam kantong. Jadi apapun kejadian yang terjadi pada anak, guru selalu mencatat karena guru tersebut butuh data, ya. Kalau dewan itu ada kalau mencatat catatan anekdot, buku catatan. Nah, kalau di posisi kontrol ini istilahnya guru tersebut sebagai monitor atau pemantau yang butuh data tentang apa-apa yang terjadi dan apa-apa yang dilakukan oleh anak. Tuh. Nah, posisi yang paling bagus itu adalah posisi yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, gimana caranya itu? Kok bisa? Nah, pada posisi ini seorang guru berbuat bersama muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menentukan solusi atas permasalahan. Nah, di sini anak kita pancing, kita arahkan bagaimana mereka merasa dan bisa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Jadi kita tidak mempersalahkan mereka,
tetapi kita bisa membuat anak itu merasa, oh iya, apa yang saya lakukan ini salah, apa yang saya lakukan itu sudah menyakiti teman. Jadi anak memunculkan kesadaran diri anak. Nah ini istilahnya kalau untuk manajer ini, memunculkan kesadaran diri anak. Jadi anak tidak merasa tertekan, anak tidak merasa dipersalahkan, anak tidak merasa dihukum, tetapi muncul kesadaran diri dari anak. Nah itu di posisi manajer. Nah di posisi mawar ini Bu, penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai temankah, sebagai pemantaukah, sebagai manajerkah. Mudah-mudahan di manajer lah. Ya, mudah-mudahan sebab kita sudah berada di posisi manajer semuanya. Ya, yang kebiasaan guru TK yang sebagai teman tadi perlahan kita kurangi. Nah, pindah ke posisi kontrol yang manajernya. Yang sebagai teman kita tinggalkan dulu. Kemudian yang kelima, poin yang kelima dari budaya positif adalah segitiga restitusi. Restitusi ini merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada anak. Positif, ya. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka akan kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat atau yang lebih baik. Nah ini istilahnya mungkin baru bagi kita, termasuk bagi saya ketika kali mendengar restitusi. Mana atau restitusi, kau nak tinggal di restitusi loh. Nah ternyata istilah baru ini intinya gini, restitusi itu kita menciptakan bagaimana, yang seperti tadi saya sampaikan, bagaimana anak bisa bertanggung jawab terhadap kesalahan yang sudah mereka lakukan, tetapi anak tidak merasa terpojok. Nah, itu dia yang restitusi. Jadi istilahnya saja mungkin baru kita dengar, mungkin kita sudah pernah melakukannya di sekolah. Ya, anak tidak merasa terpojok, anak tidak merasa dihukum, tidak merasa dipermasalahkan, tetapi dia sadar sendiri, kesadaran itu muncul dari dirinya kalau ia sudah melakukan kesalahan atau menyakiti temannya. Nah, itu yang restitusi. Istilahnya baru kita dengar. Nah, ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya adalah yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi yang kebiasaan kita kalau anak salah berbuat salah itu dipaksa untuk meminta maaf. Nah, kita ganti lagi dengan restitusi. Kita tanyakan kepada anak, kenapa tadi sayang? Kenapa pukul temannya? Nanti kan ngado lo alasannya nak tuh ini dari tribun tokonya awak sini kan awak dulu anak. Kenapa dilakukan? Kalau kita sakit teman bagaimana? Mau tak teman nyakiti kita juga? Jadi kita usahakan memunculkan restitusi itu yang membuat anak itu benar-benar sadar. Tapi awak nggak menekan. Itulah tadi Pak dibenci kawan, Pak ditokok kawan, coba minta maaf. Nah, ada itu lagi. Rasulullah menunjukkan tangan. Sebenarnya anak TK itu arti minta maaf mungkin mereka tidak mengerti. Menjalani dia tangannya salah lah, bis. Nah, kalau ya. Nah itu yang itu perlu restitusi. Nah sekarang kita beralih lagi pindah ke cara restitusi. Nah restitusi itu memperbaiki hubungan yang berbuat salah dengan yang menjadi korban itu kembali baik, hubungannya baik. Jadi beko ada sudah bersalaman yang kayak orang gadangan lah salaman gini nak besok karena aja sakit dan petang anda tuh lalu restitusi lagi dong ya. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Nah di sini menawarkan seperti yang saya sampaikan, anak tidak ada dipaksa. Kemudian yang keempat, restitusi itu menuntut anak untuk melihat ke dalam dirinya, ya memunculkan kesadaran diri. Kemudian yang kelima, restitusi itu untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi anak itu melakukan sesuatu mereka pasti ada alasannya. Nah itu perlu kita tahu kenapa mereka membuat seperti itu. Seandainya berat masalah, kita yang bantu carikan solusi supaya bisa menemui restitusi itu. Kemudian yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi itu menguatkan.
restitusi itu fokus pada solusi, mencarikan jalan keluar. Kemudian yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mereka tidak merasa terpojok. Kan ada anak. Dan kan anak-anak kita juga seperti itu. Ada masa-masanya kita mendapat tindakan yang dipojokkan. Nah, ini dia yang segitiga restitusi itu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Tugas gurunya menstabilkan identitas. Maksudnya gini, kita bisa menyampaikan kepada anak bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Lalu orang itu tidak salah, pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian yang kedua kita lakukan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan anak tadi. Mengapa kamu berbuat demikian? Kenapa tadi sayang kok bisa seperti itu? Kenapa tadi kok bisa dipukul temannya? Kita validasi tindakan anak. Nah, kemudian yang ketiga baru kita tanyakan keyakinan tadi. Tidak peraturan dah, hanya keyakinan. Yang anak niu. Apa yang mereka mau dari kejadian yang mereka lakukan? Pasti mereka nanti akan sampaikan. Saya tidak suka dengan dia, Bu Guru. Dia anaknya gini, dia suka ambil makanan saya. Nah, anak-anak itu pun punya alasan mereka melakukan sesuatu itu. Jadi di sanalah tugas kita bagaimana bisa kita melaksanakan restitusi itu kepada anak. Jangan lagi setiap anak berbuat kesalahan kita suruh mereka langsung meminta maaf. Nah, kita gunakan lagi istilah restitusinya bagaimana anak tersebut kalau mereka berbuat salah, mereka menyadari kesadaran itu memang muncul dari diri mereka sendiri, bukan karena takut dengan guru, karena takut tidak mendapatkan bintang atau hadiah. Nah, kan itu lagi. Ya Bu, sepakat ya Bu? Inilah sepakat loh Bu. Mari kita lakukan restitusi untuk memperbaiki tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh anak di dalam kelas. Nah, terima kasih. Habis. Alhamdulillah, demikian saja yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mungkin sedikit ilmu baru yang didapat. Nanti pada kesempatan lain insya Allah kita juga siap untuk berbagi dengan teman-teman semua. Banyak maaf, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada saudara.